Hai, berjumpa lagi di materi kedua Nakma pelajaran PPKN. Ya, kalian bisa langsung buka bukunya halaman 12 ya. Halaman 12 di sana ada tentang musyawarah ya. Musyawarah, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Itu arti musyawarah. Nah, jadi misalnya kalau ada masalah baik di keluarga ataupun di sekolah atau di masyarakat, itu biasanya dibicarakan. Nah, membicarakannya itu secara bersama-sama itu namanya musyawarah. Jadi juga musyawarah ini paling sedikit itu biasanya dilakukan oleh 2 orang ya. Tidak mungkin musyawarah itu dilakukan oleh 1 orang. Kalau 1 orang berbicara sendiri namanya bukan musyawarah. Jadi musyawarah itu dilakukan adalah minimal 2 orang paling sedikit karena secara bersama-sama. Kemudian tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang disebut dengan mufakat. Jadi dalam musyawarah itu nanti kan apa masalahnya apa, keputusannya apa. Nah, itu nanti kan kesepakatannya ada. Misalnya nih, kita di sekolah ya. Misalnya di sekolah kita Lawson misalnya dengan kalian, kita memusyawarahkan tentang piket kelas misalnya. Pembagiannya misalnya Saka misalnya hari Senin, kemudian Charles misalnya hari Selasa. Nah, itu nanti ketika kita susun sudah, kemudian misalnya Lause yang bacain setuju apa tidak misalnya ya. Nah, kalau misalnya semuanya setuju, berarti itu namanya kesepakatan yang disebut dengan mufakat ya. Kemudian musyawarah ciri demokrasi tercermin dalam sila keempat. Jadi musyawarah itu kalau pengamalan sila Pancasila itu ada pada sila keempat ya. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Kemudian keputusan diambil untuk kepentingan bersama bukan perorangan. Jadi kalau musyawarah itu mementingkan orang banyak, bukan mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan perorangan atau kelompok tertentu, tapi kepentingan untuk semua orang yang bersangkutan dengan masalah itu. Kemudian kita harus menghargai setiap perbedaan pendapat. Nah, biasanya kalau ada dalam musyawarah itu ada perbedaan pendapat. Misal ya, contoh dalam suatu keluarga, misalnya kalian mau berlibur. Misalnya papa kamu misalnya mau ke Jakarta misalnya. Kemudian misalnya kamu dan papa dan mama misalnya mau ke Jakarta. Tapi misalnya mau kamu ke Bandung aja. Nah, atau mau adik kemana? Nah, itu dimusyawarahkan, dibicarakan. Nanti siapa pilihannya yang paling banyak, mau kemana, adik mau kemana, kakak mau kemana, ibu mau kemana. Itu siapa yang paling banyak yang disetujui, maka itulah yang diambil keputusan. Jadi kalau beda-beda pendapat itu wajar aja. Tapi ujung-ujungnya kita harus menghargai pendapat terbanyak. Jadi kalau pendapat kita tidak disetujui, misalnya pendapat orang lain yang lebih yang diambil keputusan, maka kita jangan berkecil hati. Yang keputusannya juga pendapatnya diambil terbanyak juga jangan sombong, karena itu bukan hasilnya, itu bukan dari kita tapi untuk semua ya. Kemudian keputusan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, jadi harus sadar, artinya mengerti ya, dan tanggung jawab, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dihianati, tidak boleh diabaikan atau tidak dikerjakan ya. Nah, untuk materi kali ini PKN tentang musyawarah menurut Lause ini aja dulu ya tentang musyawarah. Nanti untuk berikutnya ada kelanjutannya ya. Untuk tugas catatan dan latihan nanti Lause kirim ya. Dadah, selamat siang.